Ihsan dalam ibadah. Nah, ini kita masuk dalam ihsan kepada hal-hal ibadah. Bagaimana kita ihsan kepada ibadah kita? Wal ihsanu fi babil ibadat an tu'addiyal ibadatu ayyan kana naw'aha min salatin aw siyamin aw hajjin aw ghairiha adaan sahihan. Ihsan kepada ibadah kita yaitu apapun ibadah yang kita lakukan, entah itu ibadah sholat, entah itu puasa, entah itu haji, ataupun ibadah-ibadah yang lain, itu kita kerjakan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, bistikmali syurutiha wa arkaniha, dengan mengerjakan syarat dan rukunnya supaya ibadah kita ini sah. Wastifai sunaniha wa adabiha, bukan hanya sekedar untuk mencari sahnya saja, tapi bagaimana juga kita laksanakan hal-hal yang sunnahnya juga. Jadi di dalam wudu itu ada rukun dan ada syaratnya, ada juga sunnah-sunnahnya, kita lakukan juga sunnahnya. Dalam sholat juga sama, ada rukun, ada syarat, dan juga ada sunnah-sunnahnya juga. Kita tidak hanya sekedar memenuhi rukun dan syaratnya saja, tapi bagaimana kita kerjakan yang sunnah-sunnahnya juga. Di antara misalnya yang sering kita lalaikan, misalnya di dalam sholat itu ada yang namanya doa iftitah. Itu kadang-kadang kalau kita mengerjakan sholat wajib, kadang-kadang doa iftitah ini kita baca. Tapi kalau kita mengerjakan sholat sunnah, ini kadang-kadang nggak kita baca. Padahal sama-sama disunnahkan ketika sholat ini, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, doa iftitah tetap disunnahkan untuk dibaca, karena isinya adalah doa. Ya, ini diantaranya. Kemudian ketika wudhu misalnya juga, di situ ya diantara disunahkan adalah istinsyak sama istinsyar, menghirup air ke hidung kemudian dikeluarkan lagi. Kemudian kumur-kumur, ini sunnah sebenarnya, bukan rukun. Hanya saja ini kadang-kadang banyak yang salah kaprah, dikiranya kumur-kumur ini termasuk daripada rukun dan syarat daripada wudhu. Nah, jadi bagaimana ihsan itu dalam ibadah adalah kita mengerjakan ibadah bukan sekedar memenuhi rukun-rukun dan syaratnya saja, tapi juga kita kerjakan yang sunnah-sunnahnya juga. Ini yang disebut ihsan dalam beribadah. Bistikmali syurutiha wa arkaniha wastifai sunaniha wa adabiha. Wa hadza ma la yatimmu lil 'abdi illa idza kana hala adaihi lil ibadah yastaghriqu fi syu'urin qawiyyin bi muraqabatillahi azza wa jalla. Dan orang-orang yang memperhatikan ibadah ini dengan tidak hanya mengerjakan yang rukun dan wajibnya saja, tapi memperhatikan yang sunnah-sunnahnya juga, ini biasanya memang orang-orang yang sudah tingkatannya, kedekatannya dengan Allah luar biasa. Jadi dia tidak hanya sekedar mengambil rukun dan syaratnya saja, tapi sunnah-sunnahnya juga diperhatikan oleh orang tersebut. Dan ini tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Nah, sama juga di dalam seharian kita ini ada sholat 5 waktu yang diwajibkan. Tapi di luar sholat 5 waktu itu ada sholat-sholat sunnah. Ada qobliyah ba'diyah, ada duha, ada tahajud. Kemudian juga ada sholat ba'dal wudu, ada tahiyatul masjid, ada sholat sunnah mutlak. Nah, itu kita kerjakan. Nah, kalau kita sudah kerjakan seperti ini, berarti kita termasuk orang-orang yang memperhatikan yang sunnah-sunnah, bukan hanya sekedar yang wajib saja. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga, supaya kita ini benar-benar dalam beribadah kepada Allah ini kita memperhatikan tidak sekedar hanya yang wajib saja, tapi kita juga tambah dengan yang sunnah-sunnahnya. Hatta laka'annahu yarahullahu wa yushahiduhu. Seakan-akan orang-orang yang melakukan ibadah dan memperhatikan yang sunnah-sunnah tadi itu, mereka ini memang sudah merasa muraqabah. Muraqabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah itu artinya dia merasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia berada merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa diawasinya bukan hanya sekedar ketika di masjid saja, tapi ketika di luar masjid dia lupa lagi dengan Allah. Tapi orang-orang yang kualitas ibadahnya ini sudah tinggi tingkatannya, dimanapun dia berada selalu merasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu yang diajarkan Rasulullah itu di sana ada doa-doa yang diajarkan setiap kita mengerjakan aktivitas
satu kepada aktivitas yang lain. Itu salah satunya diantaranya supaya kita selalu connect, kalau dalam bahasa HP-nya itu supaya sinyalnya nggak putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita selalu ya nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muraqabatullah hatta lakaannahu yaru ta'ala wa yushahidu. Jadi seakan-akan orang tersebut benar-benar menyaksikan Allah. Kalaupun tidak menyaksikan Allah, Allah yang menyaksikan dirinya. Itu tingkatan orang-orang yang sudah muraqabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Awalal aqal yush'iru nafsahu bi anna Allah muttali'un 'alaihi nadhirun ilaihi. Ya, dia selalu merasa Allah itu selalu nampak, ada di pelupuk matanya dia. Jadi merasa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia ingin berbuat sesuatu yang tidak baik, selalu tidak jadi. Kenapa? Selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal gampangnya seperti inilah. Kalau kita itu bisa merekam kejadian-kejadian setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, bahkan 50 tahun yang lalu bisa kita lihat, kita setel lagi, kita putar sekarang, maka nanti satu ketika hari kiamat sudah tiba, maka Allah akan tampakkan semua apa yang pernah kita lakukan. Jadi ini gampangnya seperti itu. Jadi sebagai bukti bahwasanya apa yang kita lakukan ini nanti akan dipertanyakan oleh Allah, itu bahwasanya manusia saja bisa membuat film yang sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu, bisa dilihat lagi, bisa diputar lagi, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan orang-orang yang dekat dengan Allah tadi itu, dia selalu menata kualitas ibadahnya, selalu memperbaiki ibadahnya supaya benar-benar sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bihadza wahdahu yumkinu an yuhsina ibadatahu wa yutqinuha. Fayati biha 'alal wajhil matlub wasur al-kamilah laha. Maka dengan begitu ibadah tadi tidak hanya sekedar menggugurkan yang kewajibannya saja, tapi bagaimana ibadah itu ditingkatkan kualitasnya untuk menjadi lebih baik, bukan hanya sekedar untuk yang wajib-wajibnya saja, tapi juga ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya juga. Wa hadza ma arsyadu ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ihsan adalah apabila kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah lah yang melihat kita. Jadi merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut ihsan dalam beribadah. Jadi bukan hanya sekedar mengerjakan yang wajib, tapi yang sunnahnya juga diperhatikan.